Kendaraan yang diparkir tidak bisa ditilang dengan alasan tidak menggunakan spion. Yang bisa ditilang itu adalah kendaraan yang digunakan di jalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Nurasa dari anggota Klub Elang Maut Indonesia. Pertama-tama saya ingin menyampaikan kepada teman-teman semua, jangan pernah ada kata bosan untuk belajar, karena tanpa belajar pemahaman kita tidak bisa bertambah, teman-teman. Lagi-lagi saya katakan, jangan pernah ada kata terlambat untuk belajar. Tetapi merasa rugilah ketika ada waktu untuk belajar tetapi teman-teman semua tidak mempergunakannya dengan baik. Oke, baiklah. Dimana hari ini saya ingin sedikit menjelaskan kepada teman-teman semua. Dimana kemarin ada yang bertanya kepada saya. Dia mengatakan bahwa apakah kendaraan yang diparkir bisa ditilang dengan alasan tidak menggunakan spion. Sebelum kita menjawab, kita harus lihat dulu pasal berapa bisa dikenakan ketika tidak menggunakan spion. Di mana di dalam pasal 285 ayat 1, setiap pengendara sepeda motor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan seperti spion, lampu utama, lampu rem, klakson, pengukur kecepatan, dan kendal pot dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000. Jadi di mana di dalam pasal 285 ayat 1 ini jelas dikatakan bahwa setiap pengendara sepeda motor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan seperti spion, ketika tidak dilengkapi dengan spion, lampu utama, lampu rem, klakson, pengukur kecepatan, dan kendal pot dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000. Oke, karena kita sudah tahu pasal berapa dikenakan ketika tidak menggunakan spion, di mana yang dikenakan itu adalah pasal 285 ayat 1. Karena kita sudah ketahui bahwa pasalnya adalah pasal 285 ayat 1, kita kaitkan dengan pertanyaan teman kita ini. Di mana pertanyaan teman kita itu adalah kendaraan yang diparkir ditilang dengan alasan tidak menggunakan spion. Kendaraan yang diparkir. Kemudian kita kembali ke pasal 285 ayat 1 ini, di mana dijelaskan bahwa setiap pengendara, berarti pasal 285 ayat 1 ini bisa dikenakan ketika dia mengendarai kendaraan. Pasal 285 ayat 1 ini bisa dikenakan ketika dia mengendarai kendaraan. Coba lihat di kamus KBBI. Kita lihat dulu penjelasan apa itu pengendara. Di dalam kamus KBBI, pengendara itu adalah orang yang mengemudi. Jadi, jelas dikatakan bahwa orang yang mengemudi, setiap orang yang mengemudi sepeda motor yang tidak memenuhi persyaratan teknis. Berarti pasal 285 ayat 1 ini ditujukan kepada orang yang mengemudi kendaraan ini. Sedangkan pertanyaan teman kita, kendaraan yang diparkir. Jadi di sini sudah jelas bahwa ketika kendaraan itu diparkir tidak menggunakan spion, itu tidak bisa digunakan, diberikan pasal 285 ayat 1, tidak bisa ditilang dengan alasan tidak menggunakan spion. Karena yang bisa ditilang itu adalah pengguna jalan, pengendara kendaraan. Jadi ketika ada kendaraan yang diparkir, tidak ada spionnya, jadi yang ditilang siapa? Sedangkan jelas dikatakan di dalam pasal 285 ini bahwa yang ditilang itu adalah seorang pengendara kendaraan itu. Berarti ketika diberikan pasal itu sudah tidak sesuai bahwa apa yang dijelaskan di dalam pasal 285 ayat 1 ini.
Dan kemudian ketika diberlakukan atau aturan itu diberlakukan walaupun kendaraan itu diparkir tidak menggunakan spion, bisa dirazia, bisa ditilang, akan banyak kendaraan-kendaraan yang ditilang. Coba perhatikan teman-teman semua, di bengkel-bengkel banyak kendaraan-kendaraan di sana yang tidak dipasang spionnya, plat dan lain-lain sebagainya, di mana sudah jelas dikatakan di dalam peraturan bahwa kendaraan itu harus menggunakan spion, plat dan lain-lain sebagainya. Tapi aturan tidak seperti itu, tidak sewenang-wenangnya mau menindak kendaraan-kendaraan yang tidak menggunakan perlengkapan seperti spion dan lain-lain sebagainya. Yang ditujukan, undang-undang ini ditujukan bagi pengguna kendaraan di mana kendaraannya ini digunakan di jalan. Lagi-lagi saya katakan, pasal ini sebenarnya ditujukan kepada pengguna lalu lintas yang melanggar di jalan. Jadi ketika ada penilangan kendaraan yang diparkir, menurut saya itu tidak sesuai dengan undang-undang. Dalam tanda kutip, bisa saja aparat kepolisian melakukan tindakan ketika aparat kepolisian melihat teman-teman semua melakukan pelanggaran lalu lintas di jalan. Mungkin aparat kepolisian sementara di jalan melihat teman-teman semua lewat di depan mereka, dan teman-teman semua tidak menggunakan helm, spion dan lain-lain sebagainya. Bisa saja aparat kepolisian langsung melakukan penindakan terhadap teman-teman semua, karena jelas terlihat kasat mata bahwa teman-teman semua itu melanggar lalu lintas. Seperti itu teman-teman. Kalau seperti itu saya setuju, 100% saya setuju penindakan seperti itu. Tapi kalau dilakukan penindakan bahwa kendaraan itu diparkir, ditilang karena tidak menggunakan spion, menurut saya pribadi tidak sesuai. Yang bisa ditilang itu adalah kendaraan-kendaraan yang digunakan di jalan. Karena apa? Pemerintah itu membuat undang-undang agar pengguna jalan itu aman, memberikan tindakan kepada pengguna kendaraan yang tidak menggunakan spion, di mana yang sudah dijelaskan teman kita itu bahwa kendaraannya diparkir. Karena begini teman-teman, kita tidak tahu, mungkin kendaraannya mau diganti spionnya, bisa saja, atau mau dibersihkan dan lain-lain sebagainya, bisa saja seperti itu teman-teman. Jadi kita tidak bisa memberikan tindakan begitu saja kepada pengguna kendaraan tanpa alasan yang jelas. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua. Lagi-lagi saya katakan, ayo mari kita belajar hukum agar kita taat dengan aturan yang ada di negara kita ini. Kemudian, walaupun masyarakat sadar dengan aturan-aturan yang ada di negara kita ini, ketika penindakannya tidak sesuai, tak akan ada gunanya teman-teman. Yang lebih bagus lagi ketika masyarakat sadar dan penegakan hukumnya juga benar, itu akan lebih baik lagi teman-teman. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.